Selamat datang, Infonomi adalah ponsel Xiaomi keluaran terbaru dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengaktifkan dan mengatur mode jangan ganggu. Jadi untuk memulai, Anda perlu mengusap layar ke bawah dari sisi kanan atas layar, seperti ini. Dan di salah satu daftar ini Anda akan mencari mode jangan ganggu. Sekarang saya sudah tahu bahwa Xiaomi sebenarnya tidak menambahkannya secara default, jadi kita perlu menambahkannya sendiri. Dan untuk melakukannya, Anda cukup menggeser layar ke bawah. Dan ini akan menampilkan tombol edit jika Anda ingin mengkliknya. Dan secara otomatis, begitu Anda berada di dalam sini. Jika Anda mau, Anda dapat menambahkan atau tidak menambahkan label maaf pada tombol toggle karena secara default, label tersebut sebenarnya tidak akan terlihat. Untuk menambahkannya, Anda cukup klik di sini, lalu aktifkan opsi ini. Dan label yang bisa Anda lihat di sini juga akan terlihat di pusat kontrol saat Anda menggeser layar ke bawah. Sekarang di sini, kita akan menggulir ke bawah dan mencari toggle yang disebut DND, singkatan dari mode jangan ganggu. Ketika Anda melihatnya, cukup klik pada tanda plus, seperti yang Anda lihat, toggle tersebut akan ditambahkan, ada tanda centang, dan sekarang sudah terlihat di sini. Jadi setelah toggle ini ada di sini, untuk pertama kalinya saya sarankan untuk menahannya. Ini akan dengan cepat membawa Anda ke pengaturan, di mana Anda bisa menyesuaikan beberapa opsi. Sekarang sejujurnya, Xiaomi tidak memiliki opsi terbaik untuk mode jangan ganggu. Opsi-opsi ini cukup sederhana. Tapi tetap saja mungkin Anda bisa menemukan sesuatu di sini yang ingin Anda ubah. Jika kita lihat opsi-opsi di sini, jelas yang pertama hanyalah untuk mengaktifkan atau menonaktifkan. Selanjutnya, ada opsi agar mode ini hanya berjalan saat perangkat terkunci. Saat Anda menggunakan perangkat, mode ini, bahkan ketika diaktifkan seperti ini, pada dasarnya akan berfungsi seolah-olah sedang mati. Jadi panggilan dan semuanya akan tetap masuk seperti biasa. Begitu Anda menguncinya, saat itulah panggilan akan dibisukan dan notifikasi serta semua itu akan mulai berlaku. Selanjutnya, ada opsi pemberitahuan tentang panggilan. Jadi Anda bisa memilih untuk tidak diberitahu jika ada yang menelepon Anda. Jadi siapapun yang menelepon Anda pada dasarnya akan diabaikan oleh Anda. Siapapun, favorit, dan kontak, maksudnya semua kontak yang sudah Anda simpan. Apapun yang Anda pilih di sini secara teknis bisa dilewati dengan opsi di bawah ini. Pemberitahuan tentang panggilan berulang. Jadi jika diaktifkan, jika seseorang menelepon Anda 2 kali dalam periode 15 menit, mereka akan melewati apapun yang sudah Anda pilih di sini. Jadi Anda mungkin tetap mendapatkan notifikasi terlepas dari pilihan di sini bahwa seseorang sedang mencoba menghubungi Anda. Nah, ini adalah opsi yang bagus dalam situasi darurat. Biasanya orang-orang melakukan spam, menelepon Anda, dan ini akan memungkinkan mereka, semacam bisa menghubungi Anda. Atau setidaknya Anda akan diberitahu bahwa mereka sedang mencoba menghubungi Anda. Dan yang terakhir adalah jadwal waktu aktif. Di sini kita bisa membuat beberapa jadwal dan menjalankannya secara otomatis. Jadi Anda tinggal memilih waktu mulai, waktu selesai, dan hari apa saja dalam seminggu yang Anda inginkan jadwal ini berjalan. Sekarang saya akan membuat jadwal di sini, dan saya juga menyarankan Anda melakukan hal yang sama. Setidaknya satu jadwal khusus yang akan berjalan hanya selama 1 menit setiap kali, sehingga itu tidak akan pernah mengganggu Anda. Jadi saya akan mengatur satu jadwal, misalnya saja tengah malam, dan akan berakhir pada pukul 1 tengah malam. Dan diulang setiap hari. Sekarang suppose Anda ingin mengaktifkan yang ini. Dan ini pada dasarnya adalah pilihan yang baik untuk memberikan ketenangan pikiran. Saya akan jelaskan ini sebentar lagi. Jadi kapanpun Anda ingin menggunakan mode jangan ganggu, Anda cukup menemukan tombol ini dan mengetuknya untuk mengaktifkannya. Sekarang, jika Anda sudah mengatur jadwal apapun yang ingin Anda gunakan, itu tidak masalah. Anda tidak perlu mengaktifkannya secara manual. Jelas, jika Anda mengandalkan jadwal, itu akan diatur secara otomatis oleh jadwal tersebut untuk Anda. Sekarang, untuk orang-orang yang mengaktifkannya secara manual, itulah alasan kita membuat jadwal 1 menit ini. Karena ketika Anda mengaktifkannya, seperti yang saya lakukan, saya harus ingat untuk mematikannya kembali. Sekarang, tidak setiap saat saya akan ingat untuk mematikannya. Jadi ketika saya lupa melakukannya, mode ini akan tetap aktif tanpa batas waktu. Oleh karena itu, jadwal tersebut akan mencoba mengaktifkannya pada tengah malam, tetapi mode ini sudah aktif.
Jika saya lupa, jelas saja 1 menit kemudian sistem ini akan mematikannya untuk saya. Jadi jelas, ini memberikan ketenangan pikiran karena tidak akan berjalan selama berhari-hari sampai saya ingat bahwa mode ini masih aktif. Satu hal lagi yang perlu ditambahkan adalah saat mengatur jadwal ini agar bisa mati secara otomatis, perlu diingat bahwa ketika mode ini mati, inilah yang terjadi. Maaf, saat ini tidak ada suara. Nah, seperti itu. Jadi saya akan membunyikannya lagi dan sekarang kita bisa. Jadi pada dasarnya, kamu akan mendengar suara ini setiap kali mode ini dimatikan, yang entah bagaimana, jika kamu sedang tidur dan ponselmu ada di samping tempat tidur, mungkin bukan sesuatu yang ingin kamu dengar. Seperti yang sudah kamu lihat, membisukkannya atau mengaktifkan mode senyap akan menghilangkan suara itu, tapi mungkin kamu tidak ingin menggunakan mode senyap, jadi kamu bisa mempertimbangkan untuk mengubah waktu timer agar hal ini tidak terjadi pada waktu yang tidak diinginkan. Tapi bagaimanapun juga itu saja penjelasannya. Semoga ini sangat membantu dan jika iya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.